Nah, jadi kelas yang materi yang diberikan di kelas ini adalah mengenai perancangan shell and tube heat exchanger. Kita belum akan belajar mengenai perancangan exchanger jenis lain, ya. Jadi hanya shell and tube saja. Mengapa dipilih hanya diberikan materi mengenai shell and tube heat exchanger? Tentunya selain karena keterbatasan waktu, kita perlu memilih juga mana exchanger yang banyak digunakan di industri. Nah, sejauh ini shell and tube ini merupakan tipe HE yang paling banyak digunakan di industri karena memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, konfigurasinya memberikan luas permukaan yang besar dengan volume yang kecil. Artinya, HE jenis shell and tube ini memiliki compactness yang tinggi, ya. Jadi, untuk satu unit yang kecil, dia punya luas area yang sangat besar. Tentunya kita tahu bahwa yang namanya perpindahan panas itu berhubungan langsung dengan luas permukaan, ya. Semua rumus perpindahan panas pasti ada aspek luas permukaannya. Nah, jadi luas permukaan ini merupakan parameter yang penting. Kita membutuhkan luas permukaan yang sebesar-besarnya, tapi kita kalau bisa ingin unit operasinya itu sekecil-kecilnya, ya, supaya tidak memakan banyak tempat. Yang kedua, dia memiliki layout mechanical yang baik. Ya, jadi maksudnya bentuk dari shell and tube ini sangat bagus, robust, kuat untuk operasi-operasi yang bertekanan tinggi. Ya, jadi tentunya berdasarkan akan dipengaruhi juga dari materialnya ya. Nah, tapi pada dasarnya layout mechanical tahanan tekanan dari shell and tube HE ini cukup baik. Yang ketiga, teknik fabrikasinya telah berkembang dengan baik. Ya, tentunya karena teknologi ini banyak digunakan di industri, maka pengembangannya menjadi cepat dan tinggi, begitu ya. Sehingga teknik fabrikasinya sudah sangat mapan. Yang keempat, dapat dibuat dari berbagai tipe material. Nah, material itu nanti disesuaikan dengan bahan yang akan kita gunakan. Jadi nanti kita harus lihat kita menggunakan bahan apa. Maksudnya ini bahan itu adalah fluid yang digunakan dalam operasi apa gitu ya, baik fluida bahan maupun fluida pemanas atau pendingin itu apa bahannya. Lalu setelah itu tentu kita perlu juga melihat bagaimana tekanan dari operasi dan berapa tekanan dan temperatur dari operasi kita. Yang kelima, shell and tube HE ini mudah dibersihkan. Ya, yang namanya mudah dibersihkan sebenarnya itu relatif. Yang kita bilang mudah itu tuh relatif, dibandingkan dengan apa, begitu ya. Nah, tapi dibandingkan dengan HE-HE lain yang mungkin punya kekuatan mekanik yang sama, yang punya luas permukaan terhadap volume yang mendekati shell and tube, begitu ya. Tipe shell and tube ini termasuk yang mudah dibersihkan. Oke, yang keenam ini ada langkah perancangan yang sudah berkembang dengan baik. Ini ada beberapa jenis skema dari shell and tube HE. Yang pertama ini ada fixed tube plate, ya. Nah, yang namanya fixed tube plate ini adalah tipe HE yang paling murah dan sederhana, ya. Dia paling murah, fabrikasinya paling gampang, tapi kekurangannya adalah dia sangat sulit dibersihkan. Ya, kenapa bisa begitu? Nah, jadi yang konfigurasi dari fixed tube plate itu adalah seperti ini. Kita tahu bagian luar itu disebut sebagai shell, ya. Jadi silinder besar itu cangkangnya itu disebut sebagai shell. Di dalam shell itu ada beberapa tube, yaitu seperti pipa-pipa kecil. Nah, tube itu dalam fixed tube plate posisinya fix, artinya dia sudah menempel, tertambat pada plat-plat yang ada sebelah kiri dan kanan. Jadi kalau kita lihat ini di sebelah kiri ada plat, sebelah kanan ini ada plat, ya. Nah, tube yang masuk yang ada di dalam shell and tube yang tipenya fixed tube plate ini, semuanya tube-nya sudah tertambat di plat-plat kiri dan kanan. Ya, sehingga tube ini tidak bisa dikeluarkan. Ya. Nah, jadi tube ini nggak bisa dikeluarkan. Jadi pembersihan
itu hanya bisa dilakukan secara cleaning in place atau in situ. Ya, pembersihan dilakukan secara cleaning in place, artinya cup ini coba saja kita alirkan, misalkan ya ke dalam shell kita alirkan cairan pembersih, baik itu deterjen, baik itu asam maupun basa, kaustik, untuk membersihkan cupnya. Bisa juga kita mengalirkan cairan pembersih ke dalam cup. Ya, nah kita berharap saja pembersihan itu cukup. Jadi tidak bisa cup ini dikeluarkan dari shellnya lalu dibersihkan sampai kelihatan secara visual, itu nggak bisa. Oke, itu yang fixed cup plate. Lalu yang berikutnya ini ada internal floating head. Nah, internal floating head ini uh, sama ya shell and tube begitu, tapi cupnya bisa dikeluarkan. Ya, internal floating head ini bisa dikeluarkan cupnya. Jadi cupnya itu memang menempel, sebentar, yang ini ya, yang sebelah sini ini ada penempelannya, di sini tapi floating ya. Floating artinya dia itu tidak fix. Oke, tidak fix, tidak ditempelkan ke sebuah plat. Nah, sehingga nanti kalau misalkan HE ini dibongkar, kita bisa copot bagian depan, copot bagian belakang, lalu plat di mana cup itu menempel bisa kita tarik keluar. Oke, nanti saat dikeluarkan, bentuknya ada seperti plat seperti ini, di mana ada cup yang tertambat di bagian sini. Nah, tapi bagian bagian kiri dari cup, bagian satunya lagi itu tidak menempel pada apapun. Jadi bentuknya floating di situ. Oke. Yang ketiga, di sini ada external floating head. Nah, external floating head ini sebetulnya mirip dengan internal floating head, tapi cube-nya punya konfigurasi tersendiri. Ya, nanti silahkan dilihat konfigurasinya. Nah, karena dia tipenya adalah eksternal, ya, maka dia sangat rentan terhadap resiko kebocoran. Nanti saya minta kalian pelajari ya konfigurasinya seperti apa untuk yang external floating head ini. Nah, jadi ada resiko kebocoran yang sangat tinggi. Oke, artinya cupnya itu gampang bocor. Oke, ya cupnya gampang bocor dan tekanan operasinya tidak bisa terlalu tinggi. 20 bar itu sudah maksimum. Kalau konfigurasi yang lain itu tekanannya bisa lebih tinggi dari 20 bar. Oke. Nah, lalu di sini disampaikan fluida yang mudah terbakar atau beracun tidak mengalir di sisi shell. Pada dasarnya, hampir di semua perancangan heat exchanger, kita merancang fluida yang panas, fluida yang mudah terbakar, fluida yang beracun, pada intinya fluida dengan resiko tinggi, itu pada dasarnya hampir selalu ditempatkan di cup. Mengapa? Karena untuk menghindari terjadinya kebocoran ke lingkungan. Andaikan cupnya bocor, fluida-fluida yang beresiko tersebut akan masuk ke shell. Nah, di situ case terburuk yang mungkin terjadi adalah cairan di shell terkontaminasi atau fluida di shell terkontaminasi. Ya, tapi hal tersebut akan bisa kita deteksi. Jadi keluaran dari HE-nya pasti ada yang nggak beres gitu ya, akan bisa dideteksi. Sehingga kita bisa melakukan safety measures atau precaution bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Nah, kalau misalkan kita menyimpan atau menempatkan fluida yang beresiko itu uh, di bagian shell, maka ketika terjadi kebocoran, kebocoran itu akan terjadi langsung ke lingkungan. Ya, nah itu sangat berbahaya. Oke. Nah, berikutnya ada YouTube heat exchanger. Nanti silakan Anda lihat juga di literatur ya. Nah, pada dasarnya YouTube ini seperti yang saya telah jelaskan minggu lalu, ini ada pipa kecil panjang di dalam shell, pipa-pipa kecil panjang ya, banyak pipanya, di mana pipa-pipa kecil panjang ini lalu dibengkokkan. Jadi setelah dia lurus seperti ini, pipanya dibengkokkan seperti ini, ya. Nah, sehingga membentuk struktur yang bentuknya seperti huruf U. Itulah mengapa disebut sebagai YouTube heat exchanger. Ya. Nah, tipe YouTube heat exchanger ini sebenarnya bisa dibersihkan, bisa dikeluarkan, ya. Jadi bisa bisa kita copot bagian depannya, terus bagian plate-nya itu kita tarik keluar sehingga sebentar, rasanya ada
ada gambarnya deh. Mungkin di slide yang sebelumnya ya, di slide yang minggu lalu ada gambarnya YouTube Heat Exchanger di mana sedang dikeluarkan dari shell. Jadi bentuknya itu ada plat seperti ini, lalu ini ada tube-nya seperti ini. Ya, nah itu bisa dikeluarkan, bisa dibersihkan, tapi agak terbatas ya. Pembersihannya tidak semudah pembersihan untuk tipe-tipe yang misalnya yang internal floating head tadi, ya, yang ini ya. Nah, kenapa nggak mudah lebih tidak mudah dibersihkan? Walaupun dia bisa dikeluarkan, YouTube Heat Exchanger ini, kalau kita lihat konfigurasinya ya, di bagian sini ada belokan. Lalu di sini banyak sekali baffle-baffle-nya. Ya. Nah, jadi ada bagian-bagian di mana dia itu kotorannya menempel dan posisinya itu sulit dijangkau oleh pembersih. Ya. Oke. Nah, tadi saya sampaikan beberapa jenis shell and tube heat exchanger. Nanti Anda akan diminta untuk membuat tulisan mengenai jenis-jenis HE dan strukturnya, ya. Strukturnya seperti apa dijelaskan begitu ya. Lalu mana yang lebih mudah dibersihkan, kenapa dan sebagainya. Silahkan nanti ditambahkan materinya atau informasinya dari literatur yang Anda peroleh. Karena biasanya kalau Bu Linda itu setiap kita mempelajari satu unit operasi akan diminta membuat satu tulisan mengenai unit operasi yang telah dibahas tersebut. Ya, satu orang saya mohon menuliskan tentang 3 jenis HE begitu ya, 3 jenis HE. Di sini disampaikan ada fixed tube, ada U-tube, ada internal floating, ada external floating. Jika Anda menemukan jenis lain, silahkan boleh dimasukkan saja. Ya, jadi tidak terbatas dari 4 jenis yang diberikan di kelas, tapi Anda boleh juga memberikan atau menjelaskan yang di luar PPT ini, ya. Oke. Sebentar ya. Ya. Dari kelas ya, silahkan ada yang mau disampaikan. Ibu izin bertanya, itu berarti untuk dikerjakan saat Secara apa? Maaf, putus-putus. Yang dari kelas tadi putus-putus suaranya, maaf. halo Bu, Ya, apakah terdengar? terdengar. Untuk yang barusan itu jadi penugasan atau kami cari sekarang ya Bu? Penugasan ya, penugasan. Jadi Oh, untuk oke. nanti ya. Oke, Baik Bu. kita lanjutkan. Nah, tadi itu baru pengenalan mengenai jenis-jenis. Ari, ada pertanyaan? Oke. Ya, jadi tadi itu baru penjelasan mengenai jenis-jenis heat exchanger. Nah, sekarang kita akan masuk ke langkah-langkah atau prosedur perancangan. Ya. Nah, jadi di sini sebenarnya dalam merancang HE itu sudah ada langkah-langkah definitifnya. Jadi kita tidak perlu bingung, waduh, pertama mesti ngapain dulu nih gitu ya. Tidak. Jadi sudah ada langkah-langkah definitifnya. Terdiri dari 10 langkah, ya. Terdiri dari 10 langkah. Di mana langkah ke-10 atau langkah terakhir adalah bagian optimasi. Ya, yang namanya kita mendesain itu sangat jarang kita bisa langsung satu iterasi hasilnya bagus, ya. Seringkali kita harus melakukan iterasi lainnya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini langkah-langkah prosedurnya, yang pertama adalah kita menentukan beban panas. Nah, penentuan beban panas ini sudah kita pelajari di kuliah minggu lalu, ya. Sudah latihan juga kalau misalkan fluida panas segini temperaturnya, masanya segini dan seterusnya. Nanti fluida dingin, dia akan mengambil panas seberapa banyak dan seterusnya. Ya. Jadi penentuan beban panas ini sudah diberikan, sudah kita bahas di kuliah minggu lalu, tepat minggu lalu. Selain itu, nomor 2, kita harus mengumpulkan data terkait sifat fisik
fluida. Tentunya ya, densitas, viskositas, konduktivitas termal, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita pakai materialnya adalah, fluidanya adalah susu dengan pemanas steam, contohnya ya. Maka kita perlu menentukan berapa sih densitas susu, berapa sih densitas steam, demikian juga dengan viskositasnya, dan mungkin juga butuh data spesifik heat-nya, CP-nya, mungkin juga butuh data lambda-nya, ya, latent heat-nya. Nah, jangan lupa juga ada satu yang nggak tertulis di sini. Kita juga mungkin akan membutuhkan data terkait sifat fisik dari solid. Solid ini maksudnya adalah yang namanya shell and tube heat exchanger, itu artinya kan ada solid yang terlibat di situ. Kalau misalkan tube-nya itu terbuat dari karbon steel misalkan, berarti kita harus melihat karbon steel ini konduktivitas panasnya berapa sih? Gitu kan? Ya, itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Oke. Nah, berikutnya kita melakukan atau mengambil tebakan awal nilai koefisien perpindahan panas overall atau yang kita singkat sebagai U. Ya, ingat di kuliah minggu lalu telah disampaikan di mana U itu sama dengan 1 per sigma tahanan. Ya, jadi kalau misalkan kita punya fluida dingin atau fluida panas di dalam cup, lalu di luarnya ada fluida dingin, maka ada 3 hambatan, ada 3 tahanan di situ. Yang pertama tahanannya adalah tahanan konveksi di lapisan film di dalam cup. Yang kedua adalah tahanan karena konduksi di material cup. Dan yang ketiga adalah tahanan koefisien perpindahan panas konveksi di bagian film di luar cup. Ya, kebayang ya kalau misalkan ini cupnya. Nah, di bagian sini, di lapisan film di dalam cup itu kan ada perpindahan panas konveksi. Di film di luar cup ini juga ada perpindahan panas konveksi. Di cup terjadi konduksi. Nah, jadi ada 3 perpindahan, ada 3 tahanan yang harus kita perhitungkan. Ya, oke. Lalu setelah itu kita menghitung berapa nilai delta T rata-ratanya. Ya. Selanjutnya kita menghitung, oh maaf, saya mundur satu ke langkah nomor 4. Perhatikan bahwa minggu lalu kita mempelajari yang namanya delta T LMTD. Ya. Nah, apakah sama dengan delta TM? Ya, jadi jawabannya adalah pada konfigurasi-konfigurasi tertentu, delta T LMTD ini berbeda dengan delta TM. Ya, nanti kita akan lihat di slide berikutnya apa sih bedanya delta T LMTD dengan delta TM, gitu ya. Keduanya sama-sama delta T rata-rata sama, cuman nanti akan kita lihat perbedaannya. Nah, nomor 5, lalu kita menghitung berapa luas permukaan perpindahan panas yang dibutuhkan. Setelah kita mengetahui butuh berapa luas permukaan perpindahan panasnya, barulah kita bisa menentukan struktur konfigurasi alat penukar panasnya mau kayak gimana. Ya, apakah mau pakai cup yang U-tube, mau pakai yang internal floating, apakah cukup atau tidak gitu ya. Apakah jangan-jangan sudah pakai U-tube masih kurang, harus kayak begini, begini, terus ke kiri lagi, ke kanan lagi. Jadi bisa jadi cupnya itu harus berputar-putar seperti ini di dalam sebuah shell. Nah, itu bisa saja terjadi ya. Nanti akan kita lihat di bawah ada seperti apa saja sih konfigurasinya. Nah, lalu yang ketujuh menentukan koefisien perpindahan panasnya ya. Koefisien perpindahan panas individu itu artinya kita menentukan koefisien perpindahan panas baik yang konveksi maupun yang konduksi. Kalau misalkan konveksinya ada 2 di dalam cup, di luar cup, berarti kita mesti menentukan juga koefisien perpindahan panas konveksi di dalam cup atau koefisien perpindahan panas dan koefisien perpindahan panas konveksi di luar cup juga. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan kata-kata individu di slide. Ya, jadi artinya setiap tahapan perpindahan panas harus kita tentukan nilai koefisien perpindahan panasnya. Biasanya nilai koefisien perpindahan panas yang konduksi itu bisa dengan mudah didapatkan dari literatur. Ya. Nah, yang nilai H inilah yang nanti harus kita tentukan dengan beberapa bilangan tak berdimensi. Saya harap Anda masih ingat
yang namanya ada bilangan Nusselt, ya, itu adalah fungsi dari bilangan Reynolds dan Prandtl. Sorry. Nah, ya, jadi mudah-mudahan Anda masih ingat bahwa kita pernah membahas bilangan Nusselt adalah fungsi dari bilangan Reynolds dan Prandtl, ya, untuk kasus-kasus konveksi paksa, forced convection. Nah, natural convection terjadi nggak sih di heat exchanger? Jawabannya adalah 99% tidak terjadi. Ya. Jadi yang namanya heat exchanger itu pasti fluidanya digerakkan dengan kecepatan tertentu, di set tertentu. Sehingga konveksi yang terjadi itu bisa dipastikan adalah forced convection. Ya. Oke, langkah 8 kita menghitung koefisien perpindahan panas overall dan membandingkan hasilnya dengan nilai tebakan awal. Ya. Jadi tadi jangan lupa di langkah nomor 3 kita menentukan nilai U secara tebakan. Ya. Tebakan dapat dari mana tebakannya? Ada tabelnya, ada ancer-ancernya. Kalau misalkan kita melakukan perpindahan panas dari fluida A ke fluida B gitu ya, ancer-ancer U-nya berapa itu ada. Perkiraannya ada dalam tabel, dalam bentuk rentang. Kita pilih salah satu angka. Nah, nanti dari hitungan ini kita bisa menentukan lagi berapa koefisien perpindahan panas overall, lalu kita bandingkan hasilnya dengan tebakan kita di awal. Kalau misalkan angkanya sudah mirip, biasanya itu plus minus 5% atau plus minus 10% ya. Kalau angkanya sudah mirip, itu kita bisa anggap bahwa tebakan kita di awal tadi udah benar. Ya, sehingga kita bisa langsung melanjutkan perhitungan ke bagian menghitung hilang tekan. Baik hilang tekan dalam cup maupun hilang tekan di bagian selnya. Oke. Nah, setelahnya kita optimasi desain kita. Kira-kira bisakah kita mengurangi mengurangi luas area kita? Bisakah kita misalnya kalau kita pakai cupnya beberapa pas, 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, bisa nggak sih kita dapat luas, bisa nggak sih kita operasikan HE kita dengan luas area yang lebih kecil, gitu ya. Jadi cupnya banyak pasnya, tapi lebih sedikit jumlah cupnya, dan seterusnya. Ya, itu kita optimasi desain di situ. Ya, kenapa perlu dioptimasi? Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan desain heat exchanger yang harganya semurah mungkin. Harga semurah mungkin itu berhubungan dengan jumlah material logam yang kita gunakan. Kalau logamnya semakin banyak, harganya semakin besar. Kalau desainnya semakin ngejelimet, semakin rumit, maka harganya semakin tinggi juga. Ya, nah yang akan Anda lakukan sebenarnya di kuliah ini tidak sampai ke penentuan harga, ya. Jadi hanya ke desain bentuk struktur saja, ya. Jadi nanti begitu Anda next time Anda punya project mengerjakan HE, lalu harus sampai menghitung harganya, itu bisa jadi desain yang awalnya sudah Anda tentukan harus dimodifikasi lagi supaya harganya tidak terlalu tinggi. Itu bisa saja terjadi. Ya. Oke. Nah, sekarang kembali ke poin nomor 8. Andaikan, ya, andaikan koefisien perpindahan panas overall yang kita hitung itu ternyata hasilnya sangat jauh dari nilai tebakan. Maka kalau itu terjadi, maka kita menggunakan nilai U hasil hitungan kita menjadi nilai U tebakan awal lagi. Dan hitungan kita iterasi dari mulai langkah kelima. Jadi nilai U yang tadi sudah kita ambil, kita gunakan lagi untuk menghitung berapa luas permukaan perpindahan panas yang dibutuhkan. Ya, itu terus diiterasi sampai nanti kita dapatkan nilai U hasil hitungan kita itu nilainya mirip dengan nilai U sebelumnya. Nilai U tebakan sebelumnya. Ya. Oke. Mungkin masih rada mengambang, belum paham, pasti saya rasa ya. Karena yang namanya cuma melihat prosedur seperti ini pasti kayak oh gitu, oh kenapa begitu ya. Nah, pasti masih banyak bingungnya. Nah, kita akan lihat satu persatu langkahnya, ya. Kita akan lihat satu persatu langkahnya. Eh, Nanti silahkan ditanyakan kalau ada kebingungan.
Kita mulai dari langkah 1 dan langkah 2 dulu. Ya. Sebentar ya, saya minta waktu 30 detik sebentar. Oke, langkah 1 itu menghitung beban panas ya. Menghitung beban panas bisa kita gunakan persamaan Q MCP delta T. Atau jika andaikan terjadi perubahan fasa, kita gunakan Q sama dengan M lambda. Ya, silakan nanti dilihat apa yang terjadi. Pada dasarnya, yang akan disampaikan di materi di kelas ini secara umum, ini adalah perancangan untuk HE di mana tidak terjadi perubahan fasa sebetulnya. Tapi jika pun terjadi perubahan fasa, ada beberapa persamaan yang perlu di adjust begitu ya. Tapi secara umum langkahnya seperti ini. Cuman persamaannya mungkin ada yang perlu diperhatikan, sama seperti beban panas ini. Kalau kita tidak ada perubahan fasa, maka ngitung Q dengan MCP delta T. Sensibel aja. Tapi kalau ada perubahan fasa, ngitung Q dengan M lambda. Nanti di bawah pun saat menghitung H, menghitung hal-hal lainnya gitu ya, kalau ada perubahan fasa, ada persamaan lain yang harus kita gunakan. Oke? Itu ada di literatur semua sebenarnya, nggak sulit. Nah, untuk menghitung beban panas, kita perlu mengetahui laju alir masing-masing fluida. Juga perlu mengetahui temperatur fluida yang masuk dan keluar yang akan dipertukarkan. Ya, oke. Nah, kemarin saya kasih kuis. Saya nggak buka catatan soalnya. Kalau nggak salah, di soal itu saya berikan ada aliran panas, ya, ada aliran panas dan ada aliran dingin. Masanya ini sama, ya, saya kasih seperti itu. Lalu CP-nya juga sama, karena sama-sama air kan, kemarin di soal rasanya. Nah, perubahan temperaturnya itu kemarin yang aliran panas itu dari 90 ke 60 rasanya. Sedangkan yang aliran dingin itu dari 35 ke titik-titik. Ini yang ditanya. Ya. Nah, pertanyaan kemarin kan berapa sih temperatur air keluarnya dan apakah perpindahan panas itu bisa terjadi? Jawabannya apa? Silakan satu orang jawab langsung yuk. Ini kuis yang minggu lalu, yang di akhir. Ke 65, Bu. 65, ya. Nah, pertanyaannya, ini bisa terjadi nggak perpindahan panasnya? Kalau saya sih minggu lalu jawabnya bisa, Bu. Bisa. Kemarin di soal saya kasih nggak sih ini terjadi secara counter current? Saya agak lupa. Saya kasih informasi nggak terjadi secara counter current atau secara co-current? Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat nih profil temperaturnya, andaikan dia terjadi secara counter current ya. Counter current kan beda arah ya. Maka kalau kita gambarkan profil temperatur ini terhadap jarak gitu ya. Seperti ini. Fluida panas itu masuk dari temperatur 90, lalu dia turun sampai temperatur 60. Ya. Fluida dingin masuk pada temperatur 35, lalu meningkat sampai temperatur 65. Ya. Nah, kalau misalkan konfigurasinya counter current, ini yang terjadi. Oke, kita lihat di setiap titik, di setiap posisi selalu ada gap temperatur. Ya, artinya perubahan temperatur ini bisa terjadi.
atau perpindahan panasnya bisa terjadi ya. Tapi sekarang kalau misalkan kita lihat, kita andaikan ini terjadinya secara concurrent ya. Kalau misalkan ini perpindahan panasnya terjadi secara concurrent, apa yang terjadi? Temperatur fluida panas masuk di 90, keluar di 60 ya. Fluida dingin kalau concurrent kan searah ya. Fluida dingin masuk di 35, keluar di 65. Nah, ini ya. Menurut Anda bisa terjadi nggak perpindahan panasnya? Kalau misalkan terjadi secara concurrent. Silakan diberikan komentar. Mungkin terjadi nggak? Nah, di awal, oh sorry kepencet. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin, Ya, tidak mungkin. mungkin terjadi, atau terjadi, iya, terjadi hanya di bagian sini saja. Di awal dia punya delta T sebesar 55 derajat Celcius. Ya, seiring dia berjalan, delta T-nya semakin kecil. Di sini tidak ada delta T. Ya, di titik ini nih. Nah, di titik ini yang saya kasih warna biru titiknya. Nah, di titik itu kan nggak ada delta T ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita membayangkan dia ada aliran panas, aliran dingin, di awal tuh aliran dingin akan mengambil panas dari aliran panas. Sampai pada titik di mana temperatur aliran dingin dan temperatur aliran panas itu sama. Ya, ketika temperatur aliran panas dan dingin itu sama, nggak bisa lagi terjadi perpindahan panas dari panas ke dingin. Artinya secara um, nyatanya gitu ya, temperatur aliran dingin itu nggak mungkin nyampe ke 65. Ya kan? Dia akan berhenti di titik biru ini, di titik di mana temperatur panas, temperatur dingin itu sama. Ya. Kalau misalkan kita lihat gambar grafik yang saya gambar, ini terjadi yang namanya cross temperatur. Ya, cross temperatur. Nah, ini tuh nggak mungkin terjadi. Gimana caranya aliran dingin bisa menjadi lebih panas daripada aliran panas? Ya, karena kalau kita lihat di akhir kan aliran dingin di 65, aliran panas di 60 itu nggak mungkin. Itu namanya cross temperatur. Ya, ada juga yang namanya pinch temperatur. Pinch temperatur. Ya, silakan nanti Anda googling. Coba googling apa itu pinch temperature. Ya, dicari secara mandiri, oke? Okay? So, silakan dicatat yang harus dicari ya. Nah, jadi ini ya salah satunya. Jadi kemarin kita sempat bahas ada perpindahan panas secara counter current, ada co-current. Kapan kita pakai counter, kapan kita pakai co. Nah, memang ada aplikasi-aplikasi di mana co-current itu nggak bisa. Ada aplikasi di mana counter current itu bisa. Ya, ada aplikasi di mana counter current itu nggak terlalu bagus dibandingkan co-current. Jadi dia harus dilihat aplikasinya nanti. Oke. Okay? Nah, lanjut. Yang kedua, kita mengumpulkan data fisik dari fluida. Itu saya rasa Anda bisalah mencari data sendiri ya, dari berbagai literatur. Yang ketiga, menentukan koefisien perpindahan panas overall. Ya. Nah, ingat lagi, sekali lagi, koefisien perpindahan panas overall itu U sama dengan 1/sigma R. Oke. Nah, di sini disampaikan tuh persamaannya ya. Jadi 1/UO, ini UO ya. O itu artinya adalah outside. Nah, jadi koefisien perpindahan panas overall ini didasarkan pada luas area cup bagian luar. Kita tahu yang namanya cup itu kayak gini kan. Nah, dia tuh punya ketebalan. Ya kan, dia punya ketebalan. Jadi luas misalnya diameter inside-nya dan diameter outside-nya beda. Misalkan diameter inside-nya adalah katakanlah 20 mm. Diameter outside-nya adalah 24 mm. Nah, maka dari sini kita bisa mendapatkan luas area inside dan luas area outside yang berbeda. Ya kan?
Beda dong, karena diameternya beda. Nah, makanya kalau perpindahan panas yang melibatkan tubes atau benda-benda silindrikal seperti itu, kita bisa menyatakan sebenarnya ya, koefisien perpindahan panas overallnya itu berdasarkan luas area tube bagian luar atau luas area tube bagian dalam. Itu boleh sebetulnya dua-duanya, tidak masalah. Saya rasa waktu kalian belajar konduksi, ya, konduksi, kayaknya udah belajar deh tentang luas area luar, luas area dalam, ya. Nah, ini adalah aspek konveksi, konveksi di bagian luar tube. Ini adalah aspek konveksi di bagian dalam tube. Jadi yang sebelah kanan itu bagian dalam tube karena ini ada HI ya, konveksi di bagian dalam tube. HO ini konveksi di bagian luar tube, outside. Lalu ini sangat khas, ada K, ini pasti konduksi. Ini konduksi di material tube-nya, ya. Nah, lalu kok sekarang ada HOD, ada HID. Apa itu HOD dan HID? Nah, jadi HOD itu adalah, atau ini HID yang ada keterangannya ya. HID itu adalah koefisien perpindahan panas pada lapisan fouling sebenarnya. Ya, apa sih lapisan fouling? Kok ada barang baru lagi? Nah, lapisan fouling itu adalah, sebentar, saya cari ada gambarnya. Atau enggak ya? Oke, seperti ini gambarnya. Nah, jadi di sini Anda bisa Anda lihat ada gambar A, ada gambar B. Ya. Gambar A itu menggambarkan pipa yang bersih. Jadi pipa yang bersih itu cuma ada 3 komponen. Ini ada pipa, ini ada fluida, fluida dalam, di luar ada fluida luar. Ya. Nah, kalau misalkan kita mengalirkan fluida terus-menerus, misalnya kita mengalirkan susu, ya, itu lama-lama, misalkan susu ngalir di sini nih, di dalam. Itu lama-lama susu itu kan mengandung mineral ya, ada kalsiumnya tinggi, ada magnesiumnya tinggi. Lama-lama yang namanya kalsium itu bisa mulai mengendap dan menempel di permukaan dalam pipa ya, sehingga dia membuat satu lapisan tambahan ya, lapisan tambahan. Oke, itu kalau misalkan foulingnya bentuknya padat. Kadang-kadang bisa terjadi pada beberapa aplikasi ya, mungkin bukan pangan, atau kalaupun pangan mungkin pangan-pangan tertentu gitu ya, di mana yang nempel di dalam ini itu bukanlah padetan, tapi misalnya seperti slime. Tahu kan slime? Slime ya, kayak licin-licin gitu. Nah, itu biasanya terjadi biofouling. Kalau misalkan kita ada mikroorganisme, mikroorganisme itu bisa mengeluarkan yang namanya IPS. IPS itu adalah adalah bahan-bahan licin gitu ya, yang membuat si mikroba itu tertutup dari dunia luar dan dia menjadi aman. Ya. Nah, itu terjadi biofouling. Bisa terjadi lapisan licin semi-semi fluida seperti itu. Ya, jadi lapisannya itu semi-semi apa ya? Dibilang padat bukan padat karena dia tuh sebenarnya kayak cairan gitu ya, tapi sangat lengket terus nempel di situ. Nah, jadi ada berbagai jenis fouling. Fouling itu seperti itu ya, artinya pengotor yang menempel di permukaan dari padatan kita, dari solid kita. Oke. Nah, jadi bisa aja ada yang namanya lapisan fouling, baik itu di bagian dalam maupun di bagian luar. Ya, jadi persamaan DO per DI dikali 1 per HID itu menunjukkan lapisan fouling di bagian dalam. Ya, satu lagi adalah 1 per HOD itu menunjukkan fouling juga, tapi dia fouling yang ada di bagian luar tube. Oke. Nah, jadi sebenarnya secara lengkap koefisien perpindahan panas overall itu persamaannya adalah seperti yang ditampilkan di sini. Ya. Oke. Tapi kalau misalkan nggak ada fouling, berarti aspek-aspek foulingnya tinggal dihilangkan. Ya, ntar silakan ditentukan aja apa yang terjadi. Nah, tadi saya sampaikan gimana cara kita menebak nilai U, ya kan? Di langkah nomor 3, nilai U itu disuruh ditebak. Nah, ini tebakannya dari sini. Jadi kalau misalkan fluida panas kita apa, fluida dingin kita apa,
kira-kira ya U-nya dapat nilai berapa. U-nya dalam rentang. Misalkan kalau kita punya fluida panasnya air, fluida dinginnya air. Itu contoh yang pertama paling atas. Nilai U-nya itu ada pada rentang 800 sampai 1500. Kita boleh aja nebak berapa. Nebak 1000 boleh. Nebak 1200 boleh. Mau nebak 1500 juga boleh. Ya. Oke, nanti tinggal kita iterasi perhitungannya. Jadi ini tabelnya, silakan digunakan. Oke, berikutnya ini tadi cerita tentang fouling, saya sudah jelaskan ya, kurang lebih tadi saya jelaskan ada kalsium yang mungkin menempel, mungkin juga ada mikrobial terus mengeluarkan slime, mengeluarkan EPS gitu ya. Itu termasuk precipitation fouling dan biological fouling. Banyak juga fouling-fouling jenis lain, cuman yang paling banyak terjadi itu yang precipitation dan biological ya. Kalau misalkan sampai terjadi corrosion fouling, ini parah banget kasusnya. Kayak masa iya nggak terdeteksi selama ini gitu ya, ini parah banget. Karena corrosion ini bisa mengakibatkan selain apa namanya kontaminasi produk, juga bisa mengakibatkan kerusakan dari metal dari logam yang kita gunakan. Jadi bisa aja cupnya jadi bocor, atau share jadi bocor. Ya, jadi parah banget kalau corrosion fouling. Nah, jadi ini silakan nanti Anda lihat sendiri. Ini tadi ya tentang fouling-fouling ya, kurang lebih. Nah, di bawah ini banyak sekali penurunan rumus-rumus. Tapi kalau nanya pada saya seberapa berguna rumus ini, seberapa aplikatif gitu ya, akan saya jawab bahwa pada dasarnya Anda tidak terlalu perlu ya, Anda tidak terlalu perlu pusing tentang rumus-rumus faktor fouling ini. Ya. Karena pada dasarnya berapa nilai faktor fouling itu tuh Anda gunakan dari tabel. Ya. Jadi kalau misalkan Anda punya air laut cairannya yang dalam heat exchanger, maka koefisien foulingnya segitu. Ya, tadi kan ada HDI, ada HDO, nah ini nilainya. Anda ambil dari sini. Ya, silakan disesuaikan. Makanya kalau nanya ke saya ya, apakah kita perlu tuh ngitung satu-satu fouling resistance-nya, faktor foulingnya, dan sebagainya. Untuk tahap ini sih saya prefer Anda tidak terlalu memusingkan hal ini. Ya, silahkan rancang dulu HE-nya, nggak usah terus jadi pusing sama fouling. Untuk fouling gunakan saja faktor yang ada di sini. Ya, oke. Jadi jangan terlalu pusing dengan persamaan-persamaan tentang faktor fouling. Silahkan gunakan saja nilai faktor fouling yang ada pada tabel. Oke, gitu ya. Ini juga ya, tahanan fouling dan sebagainya. Untuk saat ini saya rasa mungkin Anda skip dulu. Kalau enggak, Anda akan jadi sangat pusing sekali. Ya. Nah, berikutnya ini adalah langkah 4. Langkah 4 adalah penentuan log mean temperature difference delta TLMTD, delta TLMTD ya, dan juga nanti gimana sih cara ngitung delta TM-nya gitu. Tadi saya bilang delta TM, delta TLMTD itu sama atau beda? Pada dasarnya mirip-mirip sebetulnya. Tapi lihat deh, dia punya subscript beda, yang satu LMTD, yang satu M. Jadi mereka pasti mengacu pada hal yang berbeda. Ya. Oke, pada dasarnya ketika kita punya HE, ya ketika kita punya HE, itu ada delta T LMTD. Kita udah bisa ngitung kemarin kan delta T LMTD. Kalau current kayak gini, kalau counter current kayak gini. Itu sudah dipelajari di minggu lalu. Oke. Nah, masalahnya dalam perancangan HE itu seringkali konfigurasinya, strukturnya itu tidak sesederhana aliran aliran panas ke arah sini, aliran dingin ke arah sini. Udah, nggak sesederhana itu. Bisa jadi aliran dingin ke sini, aliran panas tuh geraknya ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Jadi kalau misalkan kita punya contoh ya. Nah, ini contohnya. Bagus sekali contoh ini. Lihat gambar yang ada di kiri bawah. Kiri bawah ini adalah heat exchanger dengan 2 shell pass dan 4 tube pass. Ya. Jadi artinya cairan yang mengalir dalam tube itu ngalirnya ke kiri, lanjut ke kanan,
lanjut lagi ke kiri, lanjut lagi ke kanan. Nah, cairan yang mengalir di shell itu bukan cuma masuk, ngalir terus keluar, enggak, tapi dia masuk, ya. Terus dia ngalir di shell bagian atas, saya kasih warna merah ya, cairan panas. Cairan di shell ini pakai yang merah. Dia ngalir ke shell sini, terus dia turun, muter, terus dia keluar. Ya, kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau Anda perhatikan, di sini ada divider. Nah, ini ada divider nih. Jadi cairan yang masuk ke shell itu, ya masuk masuk ke shell itu akan ke sini, ketahan sama divider, dia akan ngalir dulu ke kiri, terus muter, belok ke kanan, baru keluar. Nah, jadi ini tuh rumit sekali. Di shell tuh cairannya ke kiri terus ke kanan, yang di tube lebih rumit lagi, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Ya, sehingga cara kita ngitung delta TLMT dia bakal jadi akan jadi apa ya, perhitungan delta TLMT dengan persamaan yang lalu itu bisa jadi nggak akurat, ya. Kita perlu menambahkan yang kita sebut sebagai sebuah faktor koreksi. Ya, faktor koreksi ini simbolnya adalah FT, ya. Nah, jadi delta TM ini adalah delta TLMTD yang sudah dikasih faktor koreksi, ya. Faktor koreksinya kayak apa? Nah, faktor koreksi itu bisa kita dapatkan dari sebuah grafik. Nah, grafiknya ada di sini. Grafik yang atas itu menunjukkan kalau kita punya heat exchanger dengan satu shell pass dan dua tube pass. Ya, artinya shell-nya mah cuma satu kali lewat, masuk ke shell, jalan, keluar. Tapi tube-nya itu masuk ke tube, terus muter, baru keluar. Nah, gambar yang bawah itu menunjukkan grafik untuk heat exchanger dengan 2 shell pass dan 4 tube pass. Ya, jadi grafiknya lain. Nah, kalau kita lihat grafiknya, di sumbu Y itu ada FT. Ya, FT ini adalah faktor koreksi yang akan kita gunakan. Nah, sumbu Y-nya, sumbu X-nya itu adalah sebuah variabel Y, di mana Y ini merupakan fungsi dari temperatur cold out, CO, temperatur cold in, masuk ya, CI, temperatur hot in, dan temperatur, ada yang hot out nggak ya? Bentar. Enggak, temperatur cold in. Nah, temperatur hot out itu ada di variabel yang kita sebut sebagai Z. Nah, jadi kita perlu menentukan pertama ya, berapa nilai Y-nya. Kita ambil titiknya, misalkan Y di sini. Terus kita tarik garis sampai nilai Z yang bersesuaian. Andaikan di proses kita nilai Z-nya adalah 0,4. Nah, maka kita tarik ke sini. Kita dapatkan sampai sini. Nilai FT-nya adalah 0,78. Misalkan ya, 0,78. Kita masukkan ke persamaan untuk mendapatkan nilai delta TM. Ya, ini jadi, sorry. Delta TM sama dengan FT dikalikan delta T LMTD. Gitu. Oke? Ya, saya rasa ini gampang-gampang aja lah, bisa dihitung. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, jadi seperti biasa ya, tiap hari Selasa tuh sebenarnya saya ada kelas lain jam 10 sampai jam setengah 12. Nah, tapi saya bisa bulak-balik kelasnya. Jadi, untuk sekarang silakan Anda, saya berikan aktivitas dulu ya, sampai jam kira-kira 10.40. Aktivitasnya pertama adalah mengerjakan soal 1. Ya. Setelah itu, saya minta Anda bikin grup. Satu grup isinya 4 mahasiswa. Karena kita akan ada tugas besar perancangan heat exchanger. Nah, silakan Anda berkumpul dalam grup Anda, lalu Anda tentukan Anda mau melakukan proses apa? Pemanasan pendinginannya seperti pemanasan pendinginan barang apa? Ya. Setelah itu Anda tentukan dari literatur yang bisa Anda dapatkan, temperatur masuknya berapa, temperatur keluarnya berapa, sampai Anda dapatkan kurang lebih nilai dari delta TM proses Anda berapa. Ya, jadi kita baru belajar sampai langkah 4. Ya. Berikutnya tentunya ada langkah-langkah lainnya. Ada langkah
5 dan seterusnya begitu ya. Itu jangan kita pelajari dulu. Silakan Anda kerja dulu latihan yang contoh soal 1 ini ya. Lalu setelah itu Anda bentuk kelompok 4 orang mahasiswa per kelompok dan Anda cari contoh kasus. Contoh kasus ya, cari contoh kasus yang akan Anda jadikan tugas besar. Setelah itu Anda langsung berembuk kasusnya mau apa, kira-kira temperatur masuk, temperatur keluar seperti apa, cari di literatur kalau perlu, Anda tentukan delta TM Anda berapa. Ya, sampai situ, 40 menit, oke? Setelahnya saya akan datang kembali ke Zoom ini, dan kita akan berdiskusi lagi mengenai yang telah Anda diskusikan di kelompok. Nanti kita lanjut ke langkah 5 dan seterusnya. Ya, mohon maaf, saya harus keluar dulu, ya. Akan segera kembali ke kelas.